Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Fauzi, dosen program sarjana pendidikan bahasa Arab di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Pendidikan Borobudur. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan melakukan micro teaching mata kuliah Al-Maharat Al-Lughawiyah wa Ta'limuha dengan judul Maharat Al-Istima', strategi keterampilan mendengarkan, teori dan konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلبة؟ Alhamdulillah. أنتم بخير؟ Alhamdulillah. الحمد لله. فهذا اليوم كنا نحن في هذا الفصل نريد أن نتعلم بموضوع من المهارات اللغوية وتعليمها. بماذا هي المهارات اللغوية وتعليمها؟ بموضوع strategi pengajaran menggunakan istilah. Jadi kita belajar sekarang adalah strategi penggunaan mata istilah. Di dalamnya ada banyak yang tadi dalam intensi ini, intensi istilah mendengarkan, kemudian definisi teori atau konsep daripada istilah, kemudian baru strategi dan mana strategi ini nanti akan meliputi tiga bagian, yaitu kegiatan mengajar, keterampilan mendengarkan, kemudian saat mengajar keterampilan mendengarkan, dan yang lain adalah pasca atau minat lain setelah mengajar mendengarkan dan berikutnya dalam mata kuliah kali ini, kita harus mengetahui yang pertama adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu adalah kalian paling tidak mampu memahami atau produksi pelajari keterampilan istilah. Kedua, mampu menyebutkan, deskripsikan, mendefinisikan teori dan konsep maharat istimahnya. Ketiga adalah menjelaskan secara luas strategi maharat istimah dan bagaimana cara mengajarkannya, baik sebelum atau kegiatan belajar keterampilan mendengarkan, saat setelah kegiatan keterampilan mendengar. Itulah capaian mata kuliah yang akan kita pelajari pada bagian ini. Masuk ke materi pertama yaitu adalah urgensi maharat istimah. Kita lihat di sini, saya sediakan dalam bahasa Arab. Kita masuk pada kelas pendidikan bahasa Arab, maka saya sediakan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Lampul urgensi maharat istimah di ahamiyati maharat istimah. Al-awwal yani as-sam'u ashbahu hawasil aqli. As-sam'u asbahu hawasil aqli. Bahwasanya keterampilan mendengar adalah indera yang bahkan bekerja sebelum akal bekerja. Apa maksudnya as-sam'u asbahu hawasil aqli? Apa maksudnya itu? Bahkan dalam penciptaan manusia, keterampilan mendengarkan sudah bekerja
sebelum anak bayi akalnya sempurna. Kemudian yang kedua adalah yantasim asabu bil qudra ala syumul, yang artinya keterampilan mendengarkan adalah di antara keterampilan atau indera yang sifatnya atau karakteristiknya adalah menyeluruh, tidak terbatas. Pandangan kita bisa terbatas, ya kan? Perasa kita terbatas, ya kan? Tetapi pendengaran tidak terbatas selama dia masih mampu mencakup suara itu kan. Dia tasih masalah bil qudra ala syimah. Yang ketiga adalah syaritun asasiyun linnumuhil lughawi. Syaritun asasiyun linnumuhil lughawi, atau dia sebagai karakteristik utama juga perkembangan bahasa seseorang. Jadi kebahasaan seseorang itu akan berkembang dengan keterampilan mendengar. Apakah bisa seorang yang tidak memiliki kemampuan mendengar meningkat kemampuan komunikasinya? Bisa tidak? Maka apa yang dimaksud dengan syaritul asasilin lumul apa? Meningkatnya sebagai karakteristik utama, meningkatnya kemampuan bahasa seseorang. Apa yang dimaksud dengan syaritul asasilin lumul yang Kita seseorang kita menilai seseorang bahasanya adalah pertama kali mendengar dari orang istimanya. Nah, mereka itu mencampur. Mereka yang lain juga. Iya. Bahkan dalam teori tentang yang mendengarkan, bayi bisa berbicara dari menuju kata, dari kata menuju kalimat. Peningkatan kemampuan bahasa didasari oleh kemampuan apa? Mendengarkan terlebih. Peningkatan kemampuan komunikasi bahasa diawali dengan kemampuan mendengarkan. Inilah 3 urgensi al-istimah. Berikutnya kita masuk teori, beberapa teori daripada konsep muharrar istimah. Jadi bukan cuma mendengarkan, tapi kemudian apa yang didengar tadi ya dapat diungkapkan dalam pemahaman mereka. Dan itu disebut dengan apa? Teori muharrar al-istimah. Siapa yang mendefinisikan ini? Siapa? Bisara al-Misri, atau Kementerian Pendidikan di Mesir. Yang kedua ada seorang ulama, seorang Profesor Ibrahim mengatakan bahwasanya keterampilan mendengarkan atau muharrar istimah adalah maharah asasiyah ilal maharah al-intisab, wa yakunu lahu fi qara'il ula min ad-dirasah akthar fi taqaddumil muta'allim wal najah. Bahwasanya keterampilan mendengar adalah keterampilan yang paling awal. Keterampilan yang paling awal dari menjadi keterampilan utama dalam komunikasi. Jadi apa keterampilan utama dalam komunikasi? Mendengar. Seorang tidak bisa berkomunikasi kalau tidak bisa mendengar, karena alat utama dalam berkomunikasi adalah mendengar. Kemudian dari mendengarkan tadi kita bisa menyampaikan pendapat, ide dengan bahasa kita. Baik itu kan? Ini adalah teori konsep muharrar al-istimah. Tahap mendengarkan, strategi tahap mendengarkan itu bagaimana? Strategi mendengarkan itu adalah mempersiapkan diri untuk mendengarkan, kemudian proses mendengarkan materi, kemudian proses mendengarkan. Sebenarnya ini strategi semua ada 3, yaitu adalah kegiatan sebelum kegiatan mendengarkan, kemudian saat kegiatan mendengarkan, yang terakhir adalah apa?
setelah mendengarkan atau tidak menindaklanjuti. Artinya apa? Dalam strategi pembelajaran keterampilan mendengarkan, strategi itu meliputi 3 langkah utama. Langkah pertama adalah sebelum kegiatan, langkah kedua adalah saat kegiatan, langkah ketiga adalah setelah kegiatan pembelajaran mendengarkan. Tahap tindak lanjut di akhir atau pasca kegiatan mendengarkan ada tahap tindak lanjut. Apa itu tahap tindak lanjut? Apa itu tahap tindak lanjut? Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Berbicara. Apa yang dimaksud bicara tadi? Materi. Audio visualnya ada tidak jelas tidak? Biasanya kalau dalam media ada kemungkinan namanya audio atau visual yang tidak jelas. Kemudian apa lagi dievaluasi kedua? Siapa yang mendengar? Siswa. Dalam kegiatan ini ada banyak, pasti ada banyak hambatan-hambatan yang dihadapi siswa. Apa hambatan-hambatannya? Bercanda, apalagi sulit didengar, apalagi mengantuk mungkin ada, apalagi dan lain sebagainya. Tanya apa? Apa yang dievaluasi? Pembicaraan. Apa materi tadi isinya? Ya kan? Materi apa yang tadi dipelajari? Jadi pembicaraan. Apa saja yang dievaluasi dalam tindak lanjut ini? Pertama, pembicaraan atau yang kedua, mendengar atau siswa, ketiga, atau isi daripada materi itu sendiri. Inilah tahapan dalam keterampilan mendengar, bagaimana mengajarkan keterampilan mendengar. Terima kasih. Setelah ini saya harapkan kita bagi 2 kelompok. Ada berdiskusi masing-masing perihal urgensi. Kemudian apa tadi? Kedua adalah teori atau konsep keterampilan mendengar, dan yang ketiga adalah apa? Strategi belajar keterampilan. Silakan diskusi yang depan, diskusi dengan apa? Kelompok 1, kemudian belakang kelompok. Silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Saya Jalan Saputra selaku program dari mahasiswa. Kami jelaskan sedikit tentang definisi keterampilan mendengar dan definisi dari keterampilan mendengar. Dari urgensi keterampilan mendengar yang telah kami tangkap yaitu yang pertama, mendengarkan adalah suatu indera yang berjalan sebelum akal itu berjalan. Jadi ketika kita mendengar itu akal mendengarkan itu masuk dalam proses bawah sadar, sehingga apa yang kita tangkap itu lebih cepat daripada pemrosesan akal itu sendiri. Yang kedua, mendengarkan itu tidak terbatas hanya seperti indera perasa kita, itu terbatas, apa yang kita pegang mungkin terbatas. Namun mendengarkan itu cakupannya sangat tidak terbatas selama suara itu sendiri datang kepada kita dan kita bisa mendengarkan suara itu. Lalu yang terakhir, urgensi mendengarkan yaitu ketika kita mampu memahami maharat istima, itu sebagai indikasi bahwa maharo yang lain selain daripada maharatul istima, yaitu maharatul kalam, maharatul ataupun yang sebagainya, itu lebih terukur ketika kita memahami maharatul istima. Jadi ketika seseorang dengan kemampuan maharatul istimanya yang lebih, maka dia akan terlihat bahwa dia memiliki potensi di maharat yang lain. Berikutnya yaitu kita akan merefleksi tidak lanjut dari sini. Kita akan mengerjakan soal yang ada di
adalah pelajaran yang dapat kita sampaikan, kita diskusikan bersama-sama bagaimana urgensi dan menegakkan itu biar teori dan prosedur bagaimana strategi pengajaran. Saya harapkan kelak nanti ketika Anda menjadi guru mampu menerapkan strategi pengajaran tentang pendidikan yang baik, yaitu kegiatan perang saat dan pasca belajar. Semoga apa yang terjadi dan menjadi ilmu bila taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.